luar biasa, menang unggul pemain kali ini pemirsa, kesempatan Marcelino. Timnas Indonesia telah menyelesaikan pemusatan latihan di Turki sebagai bagian dari persiapan Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia pun telah berangkat menuju Qatar pada Sabtu kemarin. Selama di Turki, skuad Garuda pun menjalani 2 pekan lebih pemusatan latihan dengan 2 pertandingan melawan Libya. Di laga latih tanding yang kedua melawan Libya ini, Indonesia bermain lebih baik ketimbang pada pertemuan pertama. Kali ini skuad Garuda yang tak lagi tampil penuh eksperimen mampu tampil lebih menggigit, bahkan mencetak gol. 1 gol Indonesia pada laga ini dicetak oleh Yaakob Sayuri. Ia mencetak gol tersebut pada menit ke-6 dengan memanfaatkan assist dari Ivar Jenner. Berkat gol dan assist tersebut, nama Yaakob dan Jenner masuk ke dalam daftar penampil terbaik bagi skuad Garuda pada laga tersebut. Khusus untuk gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner seolah mendapatkan spotlight tersendiri. Hal ini tak terlepas dari sang pemain yang juga baru pulih dari cedera. Dipercaya menjadi starter oleh Sintayong, gelandang 19 tahun itu menunjukkan kualitas terbaiknya. Ivar Jenner benar-benar menjadi jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia hingga sebelum digantikan Ricky Kambuaya pada menit ke-75. Selain menciptakan assist yang berujung gol, Yaakob Sayuri pada menit ke-6, Ivar Jenner juga tampil apik dalam menyerang dan bertahan. Bola selalu lengket di kakinya dan hampir tidak pernah kehilangan bola saat membangun serangan. Salah satu momen luar biasa dari permainan Ivar Jenner terjadi di babak kedua. Setelah menerima umpan dari Marcelino Ferdinand, pemain FC Utrecht itu langsung melewati 4 pemain Libya untuk memulai serangan balik Timnas Indonesia. Ivar luar biasa, menang unggul pemain kali ini pemirsa, kesempatan Marcelino. Sayang, counter attack itu gagal membuahkan hasil setelah Marcelino gagal melakukan penyelesaian akhir usai menerima umpan terobosan Ivar Jenner. Penampilan Jenner sendiri saat melawan Libya juga mendapatkan pujian dari supporter Timnas Indonesia melalui media sosial. Masih nggak nyangka Indonesia punya Ivar Jenner. Tolong kasih Ivar Jenner bubble wrap banyak-banyak, amankan dia sampai kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis netizen. Selain itu, ada banyak yang meyakini Ivar Jenner sudah hampir pasti menjadi starter lini tengah Timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Berkat performa apiknya ini, sang pemain masuk ke dalam pemain terbaik kedua pada pertandingan tersebut. Berdasarkan penilaian dari lapang bola, Ivar Jenner tercatat mendapatkan nilai sebesar 6,72. Nilai tersebut adalah yang terbaik yang kedua setelah Yaakob Sayuri yang memiliki rating 6,98. Berusia muda, Jenner pun didapuk sebagai salah satu dinamo di ruang mesin skuad Garuda. Gelandang Jong Utrecht tersebut memang piawai dalam menjalankan tugasnya sebagai distributor serangan permainan skuad Garuda, di mana sepanjang pertandingan Jenner sukses melepaskan umpan sukses sebanyak 39 kali. Tak pelak, Ivar Jenner pun diprediksi akan menjadi gelandang tumpuan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lebih dari itu, diharapkan permainan Ivar Jenner dan kolega terus meningkat saat berlaga di Piala Asia nanti. Sementara itu, secara tim skuad Garuda terus memantapkan kekuatan. Sejauh ini masih banyak pihak yang mengecilkan peluang Timnas Indonesia untuk mampu lolos ke babak 16 besar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sendiri meminta supporter untuk bersabar mengenai perkembangan anak-anak asuhnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu meyakinkan bahwa Timnas Indonesia bergerak ke arah yang benar. Di sisi lain, mengutip dari ulasan CNN.com, racikan strategi Sintayong saat Timnas Indonesia melawan Libya di Turki pada Jumat kemarin menggambarkan tim ini belum pantas disebut sebagai kuda hitam Piala Asia. Sebab melawan tim peringkat ke-120 FIFA saja, Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda layak diwaspadai di Piala Asia nanti.
Dua gol yang bersarang ke gawang Indonesia tak lepas dari kesalahan antisipasi pemain bertahan. Utamanya gol kedua, terciptanya karena blunder back pass lemah Rizky Ridho kepada Hernando Ari. Kombinasi trio Ridho, Jordi, dan Elkan Bagot sejatinya tampil solid. Hanya saja sesekali mereka kehilangan posisi dan bisa dikerjai lawan di babak pertama. Namun satu kesalahan langsung fatal. Terlepas dari dua gol yang lawan, posisi gelandang bertahan yang diperankan oleh Hafner sempat kurang berjalan efektif. Pengguna nomor punggung 20 itu terlihat bingung mencari posisi. Ini membuat lini tengah lawan cukup enak untuk melakukan tekanan. Kendati demikian, skuad Garuda bisa menguasai jalannya permainan. Itu terbukti penguasaan bola Indonesia lebih dari 60%. Pada saat yang sama, Marcelino belum menemukan sentuhan terbaiknya. Peran Marcel untuk menjalankan style of play Sintayong belum berjalan dengan baik. Marcelino masih kehilangan visi bermain. Kesempatan Marcelino. Pemain lainnya yang tampak belum menemukan sentuhan idealnya adalah Rafael Struijk. Pemain Ado Den Haag ini kurang bisa menempatkan posisi. Umpan silang tak bisa dijangkau striker 19 tahun tersebut. Bisa dibilang Witan Sulaiman menjadi bintang lapangan Indonesia di sepanjang babak pertama. Saat bermain di kanan atau kiri, Witan bisa membuat pertahanan Libya keteteran. Ivar Jenner sebagai gelandang serang juga tampil efektif. Umpan terobosan pemain Utrecht ini beberapa kali berbuah peluang. Hanya saja tidak ada goal getter yang siap menerima bola. Jika 45 menit babak pertama adalah permainan terbaik Indonesia, maka julukan kuda hitam Piala Asia 2023 bisa dibilang belum layak disandang. Bahkan masih dari sumber yang sama disebutkan bahwasannya saat ini timnas masih pada level permainan tim gurang. Jadi, apakah melaju ke 16 besar Piala Asia menjadi sebuah target yang realistis untuk timnas Indonesia? Meski sulit, Sintayong tetap optimis dengan langkah skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut yakin timnas Indonesia bisa mewujudkan target tersebut karena para pemain mau bekerja keras sepanjang pemusatan latihan. Untuk itu, jika mengutip dari kalimat starting 11 tiada mengapa. Walau bagaimanapun itu adalah modal timnas Indonesia. Siapa tahu meski bukan 100 besar FIFA, Indonesia bisa mengejutkan dengan bukan hanya lolos ke 16 besar, tapi mengulangi kesuksesan Qatar. Ingat kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.